Mancing nang kali bareng Luna Maya, ora suwe malah digerebek wong sedesa. Dengan menonton alur film kisah nyata, kalian pasti akan tergerak hatinya. Hola semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merekap sebuah film berdasarkan kisah nyata. Film ini sendiri bercerita tentang bagaimana konsekuensi yang harus diterima jika salah mendidik anak. Serta dalam film ini juga diceritakan bagaimana seorang ibu dan anak kandungnya yang menjalin Simak alur film ini sampai tuntas karena pastinya ending dari film ini sungguh sangat tidak terduga. Kemudian tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai alur ceritanya. Berlatarkan di Paris, Perancis, kisah nyata yang sangat mengejutkan ini diawali dengan terlihatnya sebuah rumah tangga yang sangat harmonis. Kita pun diperkenalkan dengan seorang ibu satu anak yang bernama Barbara. Barbara dulunya adalah seorang wanita yang sangat miskin. Namun kini nasibnya pun berubah total semenjak ia menikah dengan seorang pewaris perusahaan plastik terbesar di kota itu. Suaminya Barbara bernama Brooks, seorang turunan kaya raya yang hartanya tidak akan habis sampai 7 turunan. Kini Barbara dan Brooks sangat senang karena mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Mereka pun lantas memberikan nama anak mereka dengan nama Tony. Meskipun Barbara ini sudah cukup usia, namun Tante Barbara ini sangat terlihat jelas kalau Tante Barbara ini masih sangat sedap dan gurih. Sebagai seorang sosialita, Barbara pun diajak ngumpul bareng teman-temannya Brooks. Di situ semua teman-temannya Brooks yang dari kalangan elit pun terkesima dengan kecantikan dan keramah tamahannya Barbara. I was intrigued by... Singkat cerita, kini sudah tahun 1959. Tony pun sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Barbara pun mulai mengajari Tony untuk jangan memberitahu ayahnya semua hal. Ada yang perlu diberitahu pada ayahnya dan ada yang tidak perlu diberitahu pada ayah kandungnya Tony. Brooks sendiri kini sedang bercerita pada temannya bahwa dulu kakeknya yang bernama Leo adalah seorang pekerja keras dan pekerja cerdas. Ia berhasil menciptakan plastik Bakelite dan dari plastik itu Leo pun menjadi orang yang sangat tajir. Oleh sebab itulah kini Brooks menjadi pewaris kekayaannya Leo dan menjadi salah satu orang terkaya di negaranya. Di suatu hari Barbara dan Brooks pergi keluar kota untuk menemui kliennya Brooks. Lalu setelah urusan selesai, selain Barbara cantik, ternyata Barbara juga sangat mudah agene. Ia pun langsung menggarap Brooks dan menyuruh Brooks untuk mengobrak-abrik serapi lempitnya Barbara. Di esok harinya mereka berdua pun pulang. Brooks pun sangat terkejut karena di ranjangnya Tony ada seorang cowok. Kini Brooks pun sadar kalau selain anaknya berpenyakit skizofrenia, Tony juga jeruk makan jeruk. Brooks pun hampir putus asa karena Tony adalah satu-satunya anaknya yang akan menjadi pewaris kekayaannya. Namun jika kondisi Tony seperti ini, bagaimana kekayaan mereka akan sampai 9 turunan? Di situ Barbara pun tidak memarahi Tony. Barbara malah senyum-senyum saja. Lalu dengan segera Brooks pun menyuruh Tony untuk mengusir temannya itu. Singkat cerita, kini sudah tahun 1967 yang tepatnya berada di Kadaqués. Tony pun sudah tumbuh dewasa dan selalu bermain dengan teman-temannya yang hot.
Kemudian Tony pun ngobrol dengan ayahnya. Di situ Brooks pun memberikan wejangan pada anak satu-satunya. Brooks pun berkata panjang lebar. Namun yang pada intinya, Tony harus menjadi laki-laki sejati. Lalu Tony pun ke pantai. Di situ ia dihampiri oleh seorang wanita. Kita sebut saja dia Maria. Talked by experts. Kemudian Tony pun ngobrol dengan ayah dan ibunya. Di situ Barbara pun tahu kalau anaknya sedang jatuh cinta pada seorang wanita. Tak lama kemudian Barbara pun tahu siapa wanita yang disukai oleh Tony. Ia pun langsung mengajak Tony dan Maria jalan-jalan. Untuk mendekatkan Tony dan Maria, Barbara pun sengaja mengalor ngidulkan setir mobilnya supaya Maria dan Tony bersentuhan. Sampailah mereka berempat di hotel. Sebelum war di kasur, Maria pun mengakrabkan diri dengan ayahnya Tony. Lalu tak lama kemudian Tony dan Maria pun ke kamar dan sudah bisa kita ketahui apa yang akan mereka lakukan. Sesudahnya acara bergenjotan barusan, Tony pun justru merasa tidak senang. Berminggu-minggu kemudian Barbara pun curiga dengan tingkah laku suaminya yang sangat mencurigakan. Ia pun menyusul suaminya yang diketahui berada di bandara. Namun setelah sampai, alangkah terkejutnya Barbara karena Brooks berselingkuh dengan Maria. Di bandara, Barbara pun marah besar. Namun Brooks dengan santuinya tidak takut pada Barbara. Dari situlah Brooks dan Barbara berpisah untuk selama-lamanya. Oh, thanks. It's very intellectual. Very intellectual. Kini Barbara pun sudah menjadi seorang yang miskin. Bahkan saking miskinnya, supir taksi yang mengantarkan Barbara pun tidak mau dibayar karena merasa kasihan dengan Barbara yang seorang janda. Kini Barbara dan Tony pun tinggal di tempat kumuh. Pada saat itu Barbara pun menghampiri Tony dan Jaka yang kaum pelangi. Barbara yang melihat itu, ia pun sama sekali tidak menegur Tony yang sudah salah arah. Beberapa minggu kemudian, Barbara dan Tony pun kesulitan ekonomi. Barbara pun meminta tolong pada teman lamanya yang bernama Lipe. Lipe pun mengabarkan kalau Brooks sedang berlibur di wilayah ini. Barbara pun tak menanggapi hal itu. Lalu Lipe pun membantu Barbara dan Tony. Kemudian Lipe membawa Barbara dan Tony untuk tinggal di salah satu rumahnya Lipe. Understand, Brooks. Unpleasant. Where is? So you understand? No, you've been fantastic. Sesampainya di sana, ternyata Lipe ini juga doyan jeruk, makan jeruk. Tanpa berlama-lama, Lipe dan Tony pun langsung sekamar. Di esok harinya Barbara pun kesal pada Lipe karena Barbara mengira kalau Lipe membantu dengan ikhlas dan Lipe mungkin akan suka dengan Barbara yang seorang janda. Namun ternyata Lipe malah jeruk makan jeruk. You should not have done that. Tony is not who Tony is. Tony yang mendengar itu, ia pun merasa kalau ibunya sudah tak bahagia semenjak berpisah dengan ayahnya. Tony pun menuliskan surat untuk ayahnya agar ayahnya kembali pada Barbara. Lalu setelah surat itu ditulis, karena Tony sudah mencari tahu di mana lokasinya Brooks tinggal, ia pun kini langsung mengantarkan surat itu sendiri tanpa nyasar. God. And I don't know. Di situ meskipun Brooks melihat Tony, namun ia tak menemui Tony. Lalu Maria pun keluar, namun tiba-tiba Tony pun langsung kabur.
Di lain sisi, Lipe menghampiri Barbara. Ia pun merangsangnya. Barbara yang memang butuh dibelai, ia pun langsung melawan Lipe di kamar. Tak lama kemudian Tony pun pulang. Tony yang sudah sangat capek karena baru saja menggenjot sepeda, ia pun langsung rebahan bersama Barbara dan Lipe yang belum berpakaian. Kemudian kini ternyata dunia mereka pun semakin edan, di mana mereka malah lanjut main bertiga. Beberapa hari kemudian, Lipe pun harus pergi jauh karena ia ada pekerjaan. Barbara pun sangat senang saat Lipe pergi. Lalu singkat cerita, kini sudah tahun 1968. Kondisi mentalnya Barbara pun semakin kacau, di mana setiap malam Barbara selalu menelan obat tidur 6-8 pil. Dan di suatu hari, Barbara pun tak mampu menahan depresinya tersebut, hingga ia pun memutuskan bundir. Staying out till Dengan segera Barbara pun dilarikan ke rumah sakit. Di situ nyawa Barbara pun masih bisa diselamatkan. Beberapa minggu kemudian, Tony kini sudah jauh lebih baik dan Tony juga sudah mulai berubah. Ia mulai bekerja untuk menata masa depannya sekaligus menghidupi ibunya. Lalu di malam harinya, Tony pun mengobati luka yang berada di tangan ibunya. Di suatu hari, Tony pun baru menghadiri pemakaman salah satu keluarganya. Di situ Brooks dan Maria pun hadir. Mereka pun sudah asing dan tak saling menyapa. But you never did. I'll be able to sleep. Singkat cerita, kini sudah tahun 1972. Di London, Tony pun sudah menjadi seorang yang sukses. Berkat kerja kerasnya dan berkat DNA dari keluarganya yang memang dilahirkan untuk menjadi seorang yang sukses. Tony pun masih tinggal hanya dengan ibunya. Tony belum memikirkan cewek mana yang akan ia nikahi. Barbara yang merasa kalau Tony ini mungkin butuh diservis. Perlahan-lahan Barbara yang seorang ibu kandung dari Tony pun menggoda Tony. Awalnya Tony tidak mau, namun pada akhirnya Barbara dan Tony pun berakhir adu mekanik. Aduh. He's the kind of person that does. I don't. Setelah lama diservis Barbara, ternyata Tony tidak keluar. Barbara pun langsung melanjut mengocok Tony. Astagfirullah. Di esok harinya, pikiran Tony pun tambah kacau. Dari dulu hidupnya sudah kacau, sekarang ditambah lagi ia yang sudah dengan ibu kandungnya. Tony dan Barbara pun bertengkar hebat soal hal sepele. Barbara pun mencoba menenangkan Tony, namun Tony yang sudah bertambah tidak waras, ia pun langsung menusuk Barbara. And those pieces, they just kept smart enough to know. Didn't fight this morning. We stayed in and About it! Setelah menusuk ibunya, Tony pun dengan santuinya udut sambil memesan pizza dan naskor. Lalu Tony pun tidak meninggalkan ibunya. Ia tetap berada di sisi sang ibu. And yet it had a prevail. Beberapa saat kemudian datanglah pengantar pizza dan naskor. Tony pun memakan makanan itu di samping ibunya. Tony pun merasa kalau beban di hidupnya sudah tidak ada lagi. Tony sudah tidak takut pada apapun dan tidak takut pada siapapun. Bahkan Tony juga sudah memanggil polisi untuk datang ke rumahnya. Polisi yang melihat Tony makan di samping mayat ibunya sendiri, ia pun cuma bisa istighfar. Better now.
I have so much in my head. Kemudian film yang sangat wow ini pun diakhiri dengan Tony yang dibawa ke kantor polisi tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Lalu seperti biasa saya Fahrul Razi mengucapkan thank you for watching, see you in the next video, bye.